Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan tentang dependency parsing. Kali ini bagian ke-10 tentang evaluasi. Masih menggunakan sumbernya adalah dari buku Speech and Language Processing bab 15. Di bab 15 di buku tersebut ini adalah outline-nya, dan kita sudah membicarakan di video-video sebelumnya, dan sekarang kita membicarakan tentang evaluasi. Ya, jadi untuk evaluasi untuk dependency parser ini, sebagaimana juga untuk yang struktur frase ya, jadi phrase structure based parsing, kita menggunakan atau kita mencocokkannya dengan sebuah dataset ya. Ya, kita bisa menggunakan exact match ya, jadi artinya berapa banyak kalimat yang bisa diparsing secara tepat ya. Ya, benar-benar tepat sebuah kalimat parsingnya dibandingkan dengan test set. Ya, tetapi metrik ini, pengukuran ini cukup pesimistik karena kebanyakan kalimat akan ditandai salah ya, karena supaya dikatakan benar harus benar-benar semuanya itu yang dilakukan di parsing itu dependensinya harus benar semua. Ya, jadi pengukuran ini dengan exact match ini dilakukannya per kalimat ya. Kalimat ini benar atau tidak parsingnya, kalimat ini benar atau tidak, dan kalimat berikutnya benar atau tidak ya. Jadi kita tidak menggunakan yang secara detail ya. Kita tidak bisa menjamin ya, kita tidak bisa mengukur ya, secara detail untuk meng-guide kita proses pembangunan parser, karena kita berbicaranya per kalimat. Ya, oleh karena itu kita juga membutuhkan metrik yang cukup sensitif untuk memperlihatkan seberapa bagus improvementnya. Jadi improvementnya misalkan sedikit demi sedikit kita bisa di sini kita bisa ukur. Oleh karena itu kita perlu adanya metrik lain ya, yang bisa lebih sensitif, bisa lebih detail. Ya, oleh karena itu kita juga perlu biasanya kita menggunakan akurasi ya, pengukurannya akurasi untuk yang berlabel. Jadi labelnya diperhitungkan, atau yang unlabel, artinya tidak perlu menggunakan label ya. Jadi label tidak diperhitungkan. Label itu maksudnya adalah misalkan subjek atau objek atau yang lain-lain. Jadi seperti kita lihat di sini ya. Ya, ini adalah yang disebut dengan label ya. Di sini yang disebut dengan label. Ini label. Ini label ya. Seperti ini adalah labelnya. Jadi ada yang berlabel ya, yang label, ada yang juga yang unlabel untuk pengukuran akurasinya. Ya, kalau label ini artinya kita melihat labelnya. Kalau yang tidak berlabel kita hanya lihat relasinya saja. Ya, kemudian kita menggunakan akurasi ya, kita menggunakan referensi ya. Referensi ini adalah menggunakan test set tadi ya.
Ya artinya kita mempunyai test set yang sudah dibuat ya, baik itu apakah yang label atau yang unlabel. Ini singkatnya adalah LAS dan UAS, yang label dan unlabel. Ini disingkatnya dengan skor LAS dan skor yang UAS ya. Ya kemudian juga kita bisa menggunakan yang label untuk seberapa persentase yang benar ya. Ini terlepas dari relasinya itu yang dari mana ya. Akan kita lihat ini contohnya. Misalnya di sini adalah referensinya, artinya yang test setnya ini adalah hasil dari sistem atau parser ya. Jadi kalau kita lihat untuk yang LAS di sini ya, yang label ini adalah kita ada dari 6, total 6, yang benarnya itu adalah yang benarnya 4 ya. Jadi dari yang ada 6 ya. Ini yang 6 itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah referensinya, yang benar adalah ini benar ya, ini salah ya, kemudian ini benar ya, ini benar, yang salah itu ada 2. Jadi ada 4 yang benar dari total 6 ya. Jadi ada 4/6 untuk yang LAS ya. Kemudian untuk yang UAS ya, kita lihat untuk yang UAS yang unlabel ya, ya di unlabel ini di sini kita lihat panah-panahnya ya. Di sini ada 1, panah-panahnya juga 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama ya panah-panahnya. Kemudian kita lihat yang panahnya yang turut benar yaitu ke book, kemudian yang dari book ke flight ya ini benar, kemudian dari flight ke me ya ini salah, flight ke me salah ya. Kemudian dari flight ke the ini benar, kemudian dari flight ke Houston ini benar, kemudian dari Houston ke through ini benar ya. Ya jadi di sini ada 5 dari total 6. Meskipun di sini labelnya salah, tapi kita adalah yang unlabel sehingga kita akurasinya 5/6. Ya kemudian bisa juga kita menggunakan metrik lain ya. Kita misalkan untuk satu jenis tertentu ya yang kita ingin ukur ya. Jadi relasi tertentu misalkan n subject ya. Nah kita bisa saja menggunakan untuk n subject tersebut berapa precisionnya, kemudian berapa recall-nya ya. Untuk precision dan recall pembicaraan sudah pernah kita bicarakan di kesempatan lain ya. Dan jadi di sini kita melihat untuk khusus misalkan untuk di precision dan recall untuk sebuah label di sini. Ya salah satu untuk recall dan precision kalau ingin mempelajari bisa juga ada di sini ya. Jadi di ininya saya, di channelnya saya, kemudian kita lihat ini di metrik evaluasi di sini. Jadi untuk metrik evaluasi untuk recall precision ada di sini. Ya saya kira seperti itu.